wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Wahyudi dengan NIM F0220-328, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pendidikan karakter anti korupsi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dari korupsi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Baik, materi yang kedua itu adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi itu meliputi dua materi, yaitu materi pertama adalah materi internal dan kedua materi eksternal. Jadi penyebab korupsi dari internal itu yang pertama adalah sifat tamak atau rakus, yang kedua itu moral yang kurang kuat, dan ketiga gaya hidup yang berkonsumtif. Sedangkan penyebab korupsi eksternal itu adalah meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor organisasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang ketiga, itu adalah dampak masif korupsi. Yang pertama saya ingin sampaikan di sini yaitu dampak ekonomi. Jadi korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Yang meliputi dampak ekonomi itu terbagi 5 jenis. Jadi yang pertama itu adalah lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dan yang terakhir itu adalah meningkatnya hutang negara. Baik, yang kedua itu adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat dibagi 4 poin, yaitu pertama adalah mahalnya harga jasa dan pelangganaan publik. Kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4, meningkatnya angka kriminalitas. Yang ketiga yaitu runtuhnya otoritas pemerintah. Runtuhnya otoritas pemerintah ini dibagi 3 poin, yaitu pertama, matinya etika sosial politik. Kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Ketiga, birokrasi tidak efisien. Yang keempat itu dampak terhadap politik dan demokrasi. Dampak terhadap politik dan demokrasi ini dibagi 3 poin, yaitu yang pertama adalah munculnya kepemimpinan korup. Kedua, hilangnya kepercayaan publik kepada demokrasi. 3, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang kelima itu dampak terhadap penegakan hukum. Dampak terhadap penegakan hukum ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama adalah fungsi pemerintah mandul. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan ini dibagi 3 poin, yaitu yang pertama adalah kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Kedua, lemahnya garis batas negara. Dan yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Baik, kita beralih ke materi keempat, yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Baik, yang pertama itu adalah kejujuran. Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai kebudayaan akademik sangatlah diperlukan. Yang kedua itu adalah kepedulian. Menurut Sugono,
Definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang ketiga adalah kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri, yaitu dengan tidak bergantungan pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademi maupun sosial. Mahasiswa perlu hidup disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Yang keenam, kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Yang ketujuh, sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Dan delapan, yaitu keberanian dan keadilan. Prinsip-prinsip anti korupsi itu meliputi yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip ini atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penyelenggaraan, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang kelima, yaitu materi yang membahas upaya pemberantasan korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi ini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah konsep pemberantasan korupsi, yang kedua upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum, kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal. Yang ketiga adalah berbagai strategis dan atau upaya pemberantasan korupsi. Materi yang keenam itu adalah gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama itu adalah gerakan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Bank Dunia. Tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Materi yang ketujuh itu adalah tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu memiliki 4 poin. Yang pertama, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Yang kedua adalah delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang itu adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Baik, yang terakhir itu adalah materi yang membahas tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pertama itu adalah gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Yang kedua itu adalah peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia,
tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Dan yang terakhir itu adalah keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, dan di tingkat lokal atau nasional. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai tugas ujian akhir semester, yaitu pendidikan karakter anti korupsi. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan sedikit, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.